أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang tidak pernah berhenti terus Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak yang Allah terus berikan kepada kita tiada henti, nikmat sehat, nikmat waktu, taufik dan hidayahnya, nikmat rizki. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada kita senantiasa kekuatan, kemampuan untuk terus bersyukur dan juga untuk terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa para keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita yang Allah pertemukan pada malam hari ini di dalam majelis online dimudahkan Allah, digolongkan Allah untuk tergolong kepada umatnya yang istiqomah sampai kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam salah satu kegiatan rutin, kegiatan kajian yang diselenggarakan Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Sedikit memperkenalkan juga kepada Ustadz Gun-Gun ini, Masjid Asy-Syifa ini berdiri di FK Unpad itu, alamatnya di Jalan Eijkman, Ustadz. Jadi posisi Jalan Eijkman ini punten anak murah kali. Ada posisi jalan kantor FK Unpad itu di depan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Ustadz. Jadi kalau Ustadz lewat Hasan Sadikin itu suka ada jembatan penghubung dengan gedung di depannya. Itu gedung Fakultas Kedokteran Unpad dan di dalamnya ada Masjid Asy-Syifa, Ustaz. Alhamdulillah kajian di Masjid Asy-Syifa berjalan rutin setiap hari dari tahun 2012, dan semenjak terjadi pandemi beberapa tahun lalu kami selenggarakan kajian online yang alhamdulillah Allah takdirkan sampai dengan saat ini usianya sudah 4 tahun, ternyata kajian online-nya masih tetap diselenggarakan. Jadi mohon doanya juga semoga apa-apa yang telah dijalankan menjadi kebaikan, tentunya menjadi penebar manfaat Masjid Asy-Syifa untuk umat, dan kelak semoga juga kita semua yang berkontribusi di dalamnya senantiasa menjadi amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jamaahnya adalah keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dari kadang pimpinan juga hadir, para dosen dan para pendik. Dan juga semenjak kajian online diselenggara, tidak hanya keluarga besar FK Unpad, namun juga ini juga terbuka untuk umum, Ustadz. Jadi alhamdulillah semakin banyak jamaah yang hadir. Semoga menjadi bekal ketakwaan juga. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah hadir, baik yang mungkin baru hadir pada malam hari ini barangkali, atau mungkin sudah istiqomah bergabung bersama kami semenjak kajian ini dimulai. Izin memperkenalkan juga hari ini Ustadz Gun-Gun hadir bersama kita. Semoga apa yang akan beliau sampaikan senantiasa menjadi hidayah untuk kita semua, untuk menambah ilmu, tentunya juga menambah amal soleh, dan kelak juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita senantiasa meniatkan lillahi ta'ala,
Semoga Allah mudahkan kita untuk menyimak dan memahami tentunya dan kelak bisa mengamalkannya dan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, seyogianya adalah tema yang seharusnya menyambung dengan tema sebelumnya, menyambung secara tema barangkali ya, karena setelah bulan Ramadan kemarin kan ada Qiyamul Lail, sholat taraweh, kajian kita berhenti dulu dan lanjut. Ini yang ketiga, Ustadz. Ini yang ketiga. Tema yang pertama pada pasca Ramadan kemarin adalah apakah kita itu kembali suci setelah melalui Ramadan. Dan tema yang kedua kemarin bersama Ustadz Ihsan itu masih adakah takwa setelah Ramadan. Dan kemarin alhamdulillah sudah dibahas. Dan seperti kita ketahui setelah melalui bulan Syawal ini tidak terasa kita sudah mau memasuki akhir bulan Syawal. Sudah 10 hari terakhir sepertinya ini. Dan kita harus menjalani kehidupan selanjutnya terus dan terus dengan melaksanakan berbagai ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak mudah dalam menjalani kehidupan. Tentu akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali lika-liku dan juga tipu daya yang kelak akan sedikit menggoyang dan mengganggu fokus istiqomah kita, apalagi kita sama-sama berharap ya, semoga selepas bulan Ramadan kemarin, ketakwaan kita itu senantiasa masih hadir di hati kita semua, dan menjadi kekuatan, motivasi untuk kita terus istiqomah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengabdian. Namun ternyata perjalanan tidak semudah itu, dan begitu banyak jebakan-jebakan maut, dan saya pernah mendengar bahwa kita harus lebih banyak mengetahui bahaya yang akan kita lewati daripada harus mengetahui beberapa hal yang enak yang akan kita dapatkan. Karena dengan beberapa ilmu yang kita ketahui tentang bahayanya sesuatu, tentu kita akan prepare agar kita terhindar dari efek bahaya tersebut. Dan insya Allah akan dibahas pada malam hari ini. Tema yang sangat menarik sekali, tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Artinya menyesatkan kita semua. Dan insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Gun Gun Syihabuddin LC. Dan kita niatkan lillah, kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz. Dan juga sebelum dimulai, silakan juga disiapkan catatannya, ditulis barangkali ayat-ayat Quran yang akan disampaikan, dan jika ada yang tidak difahami, boleh untuk bertanya nanti pada sesi diskusi. Dan mohon izin Ustadz menyampaikan bahwa kajian kita biasanya paparan itu selama 1 jam sampai pukul 9. Tapi kami samina wa ta'ala pada Ustadz pilih badai langkung atau nabi kirang mangga Ustadz. Dan biasanya kita menyediakan waktu dari jam 9 sampai 30 menit ke depan, setengah 10 dengan tanya jawab Ustadz, mohon izin. Jadi kepada para jamaah sekalian, dimohon pertanyaan agar disampaikan setelah Ustadz menyampaikan paparan. Sekali lagi mohon maaf saya sampaikan agar tidak menuliskan pertanyaan pada kolom chat saat Ustadz sedang menyampaikan materi, takutnya ada materi penting yang mungkin kita lewatkan. Baik, itu saja. Langsung kita simak apa yang akan disampaikan ilmu dari Ustadz Gun Gun Syihabuddin LC, tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Waktu dan medianya pada Ustadz Gun Gun Syihabuddin LC, kami persilakan. Mangga Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang membersamakan kita di malam yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk, taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya.
Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, yang salihah, menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ikhwatu iman, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan sedikit belajar ya dari Quran suratul A'raf, karena ini berkenaan dengan tema kita talbis iblis. Maaf, ini ketikannya agak keliru ya. Talbis iblis artinya tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia. Mohon maaf sebelumnya, apakah share screen saya bisa terlihat dengan jelas? Terlihat jelas, Ustaz. Saya alhamdulillah baik ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang talbis iblis atau tipu daya iblis ya. Nah, di dalam Quran suratul A'raf ayat 16 ayat 17 ini bisa kita baca nanti ya, dipelajari kembali. Ini kan berkenaan dengan proses penciptaan Adam, kemudian ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud. Walaupun kalau kita lihat secara jeli, secara cermat ya, ayat yang mana yang memerintahkan iblis untuk bersujud gitu kan. Kalau kita baca ayat itu secara teks ya, maka kita tidak akan menemukan kalau Allah itu memerintahkan iblis ya. Kenapa? Karena di dalam beberapa ayat itu ayatnya wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Makanya kalau kita berbicara dengan orang-orang liberal ya, pasti ini iblis yang mana diperintahkan sujud? Tidak ada ya, adanya malaikat. Nah, makanya kita butuh tafsir. Dengan tafsir kita bisa melihat ya, bisa memahami ternyata iblis itu memang sudah satu level dengan para malaikat. Iblis itu kedudukannya sudah sama. Kenapa? Karena iblis ini makhluk yang diberikan syahwat oleh Allah Ta'ala sebagaimana manusia, tetapi dia bisa menjadi hamba Allah yang taat awalnya. Jadi kelompok jin yang begitu taat beribadah kepada Allah. Tapi karena berbeda dengan malaikat, malaikat kan tidak diberikan syahwat. Ya. Malaikat itu tunduk, taat, patuh, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, itu malaikat. Nah, sementara jin ini harus bisa menundukkan syahwatnya sebagaimana manusia. Nah, iblis ini dia sudah memiliki kedudukan yang luar biasa. Makanya yang diperintahkan oleh Allah itu malaikat. Wa idh qulna lil malaikatis judu. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan malaikat untuk bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya kan, di awal ayatnya kan tidak ada tuh. Dan ketika kami memerintahkan malaikat dan iblis misalkan ya, tidak ada, tapi yang disebut hanya malaikat. Tapi yang dikecualikan iblis. Ini menunjukkan bahwa iblis ini kedudukannya sudah sama seperti malaikat dalam hal beribadah, sehingga dikelompokkanlah iblis ini menjadi kelompok malaikat ya. Gitu. uh, apa wa idh qulna lil malaikati maaf sumala atiyanahu min baini aydihim qala fabima agwaitani, di ayat sebelumnya kan itu qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, sumpah iblis ketika Allah mencap mereka sebagai hamba-hamba yang mengingkari perintahnya, menolak perintahnya, maka kata iblis ini bersumpah, fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan memalingkan mereka. Nah, ini perlu diambil pelajaran dari ayat ini ya, di ayat 16 itu la aqudanna lahum, tentu kami akan memalingkan mereka. Coba bayangkan ikhwati iman. Pada zaman itu belum ada tuh keturunan Nabi Adam ya, tetapi domir yang digunakan itu hum. La aqudanna lahum, mereka ini dalam bahasa Arab tentu lebih dari 3 ya, hum ini ya, lebih dari 2 ya, itu hum namanya. Nah, sementara pada waktu itu masih ada 2 ya, Nabi Adam dan juga Siti Hawa, belum ada keturunannya.
Nah, ini menunjukkan bahwa dendam kesumat iblis yang dia bisa menebak, ya. Kenapa? Karena Adam ini memiliki kesamaan dengan jin, ya, diberikan syahwat, diberikan apa namanya nafsu biologis, kemudian nantinya akan diberikan keturunan sebagaimana jin, sehingga dendam kesumat iblis ini luar biasa ini, ya. La'ak udan nalahum, pasti kami akan memalingkan mereka, bukan kami akan memalingkan mereka berdua, Adam dan Hawa, bukan, tapi juga Mohon keturunan izin Ustaz, keturunan, ya. mohon izin, apakah presentasinya sudah berganti atau masih Belum, belum, tema yang ditampilkan? Oh belum, siap. masih ini, masih Siap. apa yang ini udah siratal mustaqim, ya, masih siratal mustaqim. Ya, slide-nya masih tema Ustaz, belum berubah. Apakah Oh, betul begitu? oh, di saya udah berubah, maaf. Oh, coba coba Ini coba. masih halaman yang pertama Ustaz. Oh, di saya udah berubah malah, bentar. Coba kita ulangi lagi, ya. Nah, Di ini udah. jamaah yang lain apakah betul masih slide yang pertama yang terlihat atau mau barangkali di saya Ya saja? masih slide yang pertama tadi, Oh masih ya, judulnya Pak Ustadz, Kalau sekarang nggak berubah, gimana sekarang? Kalau sekarang gimana? masih sekarang masih masih belum masih belum berubah. berubah Ustaz. Masih belum belum berubah. Padahal di saya udah pindah beberapa kali ini. Coba kita Makanya ulangi ini lagi. saya. Coba kita ulangi lagi. Nah, sekarang kelihatan ininya. Lihat sekarang. Ini Sudah kelihatan. yang fitnah terbesar Ustaz. Nah, ini ayat ini, ya. Ya, Ini udah masuk ayat, ya. baik Ustaz. Nah, ini oke, baik, ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, betapa dendamnya iblis kepada Nabi Adam dan juga keturunannya. Padahal pada waktu itu baru ada dua manusia, Adam dan Hawa. Tetapi domir yang dipakai ini domir jamak, ya, dan lahum. Ini menunjukkan bahwa sumpahnya iblis itu akan terus berlanjut sampai manusia itu habis, ya. La'aqudanna lahum siratal mustaqim, gitu. Ya, jadi ini permusuhan yang sudah ditanamkan oleh iblis sejak dulu, gitu kan, sejak dulu. Sehingga ikhwati iman azzani Allah wa yakum ajmain, di dalam ayat berikutnya sumala atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia itu tidak bersyukur. Tujuannya itu. Nanti kita bisa lihat apa itu syukur, ya. Tujuan syukur itu apa? Jadi representasi dari sebuah rasa syukur itu pada hakikatnya adalah ibadah. Nah, setan menjauhkan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut dulu. Nah, apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim. Ma makna siratal mustaqim? Apa siratal mustaqim itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa yang namanya siratal mustaqim itu dinul haq, ya, agama yang benar atau agama Islam, yaitu satu. Kemudian yang keduanya Al-Qur'anul Karim. Ya, ini siratal mustaqim. Nah, pertama dinul Islam, kenapa? Karena syaitan itu Eh, menginginkan. Ustaz mohon izin, apakah ini slide-nya masih yang fitnah terbesar Ustaz? Oh, enggak ini ya, apa? Ya. Maaf, saya udah aduh, maaf. Atau mungkin barangkali bisa dikirimkan biar dibantu barangkali Ustaz. Baik, baik, kita kirimkan, ya. Coba. Break dulu bentar. Pak Adi, apakah bisa bantu Pak Adi? Kebetulan saya pakai HP Pak Adi ya. Mangga tadi. Nah, nanti saya kirimin Pak Adi ya. Kebetulan saya Mangga, pakai mangga. HP mah nggak bisa PPT. Iya, mangga, mangga. Izin
Tapi tentang Queen aktif, enak kan itu deh. Temannya itu segitu tuh. Coba tapi nanti kayaknya harus di apa? Harus di convert dulu karena saya barusan bikin PPT-nya dari apa? Dari iPad ya. Halo, tes. Iya, iya. Baik. Udah bisa Insya dibuka Allah belum? sebenarnya kalau sama Pak Adi bisa, Ustadz. Pak Adi udah Bisa saya ya. kirimin Pak Adi ya. Oh, bentar-bentar saya cek dulu ya. Maaf nih jadi Pak Adi ini tim IT-nya. alhamdulillah. Pak Adi ini tim IT-nya FK Unpad Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, boleh sambil menunggu Pak Adi untuk share screen, boleh dilanjutkan Ustadz. Baik ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di situ ikhwati iman azani Allah wa yakum ajmain ya, bahwa iblis itu pasti akan menggoda manusia ya, kita semua sampai kita ini habis nantinya gitu. Ya, sampai habis. Sampai apa? Sampai akhir zaman nanti akan terus digoda. Dan setan akan menggoda kita dari berbagai macam arah. Nah, kemudian yang namanya siratal mustaqim pertama apa? Dinul Islam. Kenapa? Karena target pertama iblis itu adalah menjadikan manusia itu kufur, ya. Itu target yang paling besar, menjadikan manusia itu kufur atau syirik, ya. Itu yang paling besar. Makanya siratal mustaqim adalah dinul Islam sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena tujuan setan itu mengkafirkan manusia. Makanya Islam datang itu kan untuk menjadikan mereka itu tunduk kepada ya, tauhid, agama tauhid, la ilaha illallah. Nah, sementara syaitan itu mencoba untuk mengeluarkan mereka dari hidayah menuju dolalah. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 257 ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur waladina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu bedanya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anul Karim. Ya, dinul Islam ini Al-Qur'anul Karim. Apa siratal mustaqim itu Al-Qur'anul Karim. Nah, kenapa Al-Qur'anul Karim disebut siratal mustaqim dan dipalingkan manusia dari Al-Qur'anul Karim? Karena Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Petunjuk supaya orang itu bisa selamat. Seseorang gak mungkin bisa selamat mengurangi kehidupan ketika mereka jauh dari pedoman hidupnya. Nah, pedoman hidup kaum muslimin itu adalah Al-Quran. Ya, pedoman hidup kaum muslimin itu adalah Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ikhwati iman itu pahalanya besar sekalipun kita tidak memahaminya. Tapi kenapa kita begitu sulit, begitu susahnya kita membaca Al-Quran? Apalagi nanti mempelajarinya. Membacanya saja itu per hurufnya kan dihitung pahala, betul tidak? Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Ya, barang siapa yang membaca eh, satu ayat dari satu huruf dari Al-Quran itu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu sebanding dengan 10 kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan berbuah kebaikan. Sekalipun kita tidak mengerti. Nah ini harus digarisbawahi ikhwati iman. Sekalipun kita tidak mengerti isinya, membacanya itu sudah berbuah pahala. Nah tetapi syaitan ingin menjauhkan kita dari pahala. Ya, kenapa? Karena memang tujuan setan itu memperbanyak teman dari kalangan manusia nanti di neraka jahanam. Gitu. Sehingga segala sesuatu yang akan menghasilkan pahala itu senantiasa dihalang-halangi. Betul tidak? Ya, segala sesuatu yang berbuah pahala itu dibuat kita malas melakukannya. Dibuat kita susah untuk melakukannya. Ya, seperti misalkan kita ibadah sholat sunnah, baca Quran, zikir. Padahal mungkin kalau zikir gampang ya. Tinggal jangan dulu mikirin begini ya. Kadang di antara kita zikirnya enggak ya gitu kan. Pertanyaannya iya. Bagaimana kalau cuma di mulut saja hatinya tidak konsen atau apa? Lakukan aja dulu kan begitu. Ya nanti kita bahas di apa namanya di poin-poin berikutnya. Kenapa kita begitu malas melakukan berbagai macam kebaikan? Karena memang tipu daya setan supaya kita tidak mendapatkan pahala. Nah, di poin kedua ini ikhwati iman bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim ya memalingkan anak Adam dari jalan yang lurus. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud adalah memalingkan dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim merupakan petunjuk supaya orang-orang bisa selamat. Gitu. Nah, makanya Al-Qur'an itu disebut sebagai dustur. Al-Qur'an disebut sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Ya, Al-Qur'an disebut sebagai huda. Ya, Al-Qur'an disebut sebagai petunjuk. Ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan masih banyak lagi ya sebutan-sebutan Al-Qur'an. Makanya kaum muslimin yang dijauhkan dari Al-Qur'an maka sudah pasti dia tidak akan selamat. Nah, kemudian yang ketiga, makna siratal mustaqim itu adalah al-haq, kebenaran. An-najah, an-najah itu artinya jalan keselamatan. Segala sesuatu yang akan mengantarkan kita menuju jalan keselamatan, yang endingnya itu surga, ya endingnya itu surga, pasti dihalang-halangi oleh syaitan. Ya, segala jalan kebaikan yang ditempuh oleh anak Adam itu pasti dihalang-halangi oleh syaitan. Kenapa? Karena an-najah akan mengantarkan mereka anak cucu Adam menuju ke tempat asalnya bapak mereka. Ya, nah ini Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Ya kan pertanyaannya begini, kalau dulu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga hanya melakukan satu kesalahan saja kan. Kesalahannya cuma satu tuh Nabi Adam itu. Dikeluarkan dari surga. Nah sementara kita ya banyak dosa, banyak kesalahan, ingin masuk surga kan gitu. Pertanyaannya seberapa pantas kita ingin masuk surga sementara cara-cara atau apa namanya amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada jalan keselamatan tadi, jalan hak tadi, ya, jalan kebenaran itu sulit untuk kita kerjakan. Nah, bukankah itu merupakan talbis iblis? Cita-cita besar, gitu kan? Keinginan kita besar, akan tetapi usaha kita begitu minim. Nah, itulah talbis iblis, kata iman. Ya, itulah talbis iblis. Gitu. Nah, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, jalan yang namanya Shiratal Mustaqim itu jalan yang mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Secara umum begitu. Ya, dari tiga pendapat besar tadi, ya, yang namanya Shiratal Mustaqim itu Dinul Islam, Al-Quranul Karim, kemudian Al-Haq secara umum, kata Ibnu Qayyim, pokoknya segala sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Maksudnya mengantarkan kita kepada keridhaannya, mengantarkan kita kepada pahala yang dijanjikannya. Yakni apa? Surganya Allah Ta'ala, itulah makna Shiratal Mustaqim. Jalan inilah yang ingin diputus oleh iblis laknatullah alaih. Jadi jalan itu yang diputus oleh iblis. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, mengantarkan kita kepada surganya Allah, ya, itu akan diputus oleh syaitan. Nah, itulah makna Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian ikhwati iman azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan gambaran secara garis besar bahwa fitnah terbesar anak Adam itu ada dua. Ya, fitnah terbesar anak Adam itu ada dua. Jadi fitnah atau ujian, ya bukan fitnah bahasa Indonesia, ya bukan fitnah bahasa Indonesia.
Karena kalau fitnah bahasa Indonesia itu berita bohong ya. Aku sudah difitnah oleh si fulan misalkan. Nah, ini penempatan kata yang keliru ya. Dituduh berbuat sesuatu atau kita dituduh ya berbuat sesuatu, difitnah bahasa kitanya. Itu memang bagian dari fitnah. Tapi hati-hati ya ketika kita menggunakan dalil di Quran surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, yang dimaksud dengan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu bukan fitnah berita bohong yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, bukan. Tetapi fitnah berupa ujian, ya, berupa embargo, penyiksaan, dan seterusnya. Nah, sementara dalam kacamata syariat, ya kata Ibnu Taimiyah, fitnah terbesar itu bukan itu. Ya, fitnah terbesar itu bukan dari pihak luar kepada kita, bukan ujian yang ada di luar kita. Tapi fitnah terbesar bagi seorang muslim itu pertama fitnah syubhat. Ya. Fitnah yang pertama itu adalah fitnah syubhat, fitnah besar itu. Fitnah syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu akan membuat kita ragu. Ya, membuat kita ragu, membuat kita tidak yakin. Orang kufur, orang kafir, ya orang musyrik itu karena apa? Karena syubhat. Ya, kurangnya ilmu. Itu fitnah besar itu, syubhat itu. Nah, yang kedua adanya fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat. Nah, ikhwatu iman, hati ketika berhadapan dengan fitnah tersebut, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat, kita bisa lihat nanti akan ada dua tuh sebagaimana nanti hadis Nabi SAW katakan ya. Jadi pertama ada ketika dihadapkan dengan fitnah syahwat atau syubhat, ada hati yang langsung menyerapnya karena kurangnya ilmu, langsung dipercaya, sama seperti kita mendapatkan berita bohong, berita hoax ya, berbau-bau agama misalkan. Contoh ya, kita mendapatkan berita kalau kita membaca ini dan itu maka akan begini akan begitu. Nah, ini bagian dari talbis iblis ini ya. Bagian dari talbis iblis, kita melakukan Cuci. yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, itu fitnah syubhat itu fitnah syubhat itu, ya. Nah, langsung diserap aja tanpa ada filter, tanpa ada saringan. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya nanti di neraka jahanam, kan begitu. Tapi banyak orang-orang yang tanpa sadar, seenaknya saja itu menyebarkan broadcast ya, membroadcast berita-berita yang berbau agama seolah-olah benar, padahal itu mungkin berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ada hati yang begitu, terlalu gampang menerima, gitu. Nah, makanya kata Abdullah bin Mas'ud, halaka man lam ya'rifu qalbuhul ma'ruf wa yunkirul qalbuhul munkar. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemunkaran. Ya, karena tidak ada ilmu. Nah, ini syubhat. Ya, tidak tahu bahwa itu syirik, ya, tidak tahu bahwa itu perbuatan bid'ah, tidak tahu tuh bahwa itu perbuatan kufur, ya, tidak tahu bahwa itu perbuatan iltibas, misalkan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Nah, ini kenapa? Syubhat. Ya, tidak tahu ilmu, gitu. Tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Nah, ini fitnah besar ikhwati iman dalam beragama, gitu. Nah, sementara ada hati yang putih, bersih, disinari oleh cahaya iman yang terang benderang, gitu. Sehingga hati semacam ini ketika ditawari fitnah atau fitnah syubhat atau fitnah syahwat, maka dia akan mudah untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, dibimbing. Nah, salah satu yang dipastikan bisa membimbing kita itu adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi iblis akan menjauhkan kita dari Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, di dalam hadis Nabi SAW dari Huzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan, tu'ridul fitan ala qulubi kal khasiri audan auda. Ya, fitnah-fitnah menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar, gitu. Jadi fitnah itu seperti itu, ya. Hati yang menerimanya niscaya timbul bercak noktah hitam. Jadi kalau fitnah itu masuk ke dalam hati seseorang, kemudian dia tidak memiliki filter, maka fitnah itu akan akan kayak dianyam gitu, akan terus nempel, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, gitu kan? Nah, sementara hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang, sehingga hati menjadi dua, kata Nabi SAW.
hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Adapun hati yang terkena bercak noktah hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam legam, bagaikan belanga yang tertungkup, ya, yang tertelungkup, tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan juga tidak mengingkari yang munkar, gitu. Nah, ini dua hati yang tadi, ya, yang diserang oleh fitnah terbesar, yakni fitnah syahwat, fitnah syubhat. Nah, kalau orang-orang yang tidak yang tidak dibekali dengan ilmu, ya maka akan mudah terjebak dengan talbis iblis ini. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Target iblis, ya, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, yang pertama, jadi iblis itu memiliki marhalah, memiliki tingkatan, ya, supaya manusia itu celaka, ya. Jadi ada kaidah fikih dan ini pun dipakai oleh iblis, ya. Mala yudraku kulluh wa yusraku kulluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, iblis juga sama, ya. Kalau target pertamanya tidak dicapai, maka dia akan turun kepada target kedua. Nah, di dalam kitabnya Talbis Iblis, siapa Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa ada 5 target iblis terhadap anak Adam. Yang pertama, ini yang paling tinggi, ad-da'watu ila syirki wal kufri. Mendakwahkan kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Ini target iblis yang pertama. Makanya tadi makna sirotokal mustaqim itu adalah dinul Islam, ya. Nah, manusia akan dipalingkan oleh iblis dari dinul Islam sehingga mereka menjadi syirik, menjadi kufur, gitu. Syirik dan kufur ini berteman ini, ya, satu paket ini, syirik dan kufur. Orang kufur pasti syirik, ya. Orang syirik pasti kufur, gitu. Ya, makanya ini target yang pertama. Nah, ikhwati iman azzani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi SAW pernah mengingatkan kita akan sebuah perbuatan yang kita anggap sepele, tapi sebetulnya menjerumuskan, gitu. Nah, ini bagian dari talbis iblis. Kita menganggap ada perbuatan syirik itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan perbuatan yang bersifat zahriyah, berzinah misalkan, atau membunuh, ya. Ada orang melakukan kesyirikan, ya, percaya terhadap sesuatu bisa memberikan manfaat, baik itu dalam hal rububiyahnya, ya, ataupun dalam hal penyembahannya. Dia tidak berbuat sesuatu yang merugikan manusia, misalkan, ya. Nah, manusia kadang terjebak dengan perbuatan dosa syirik ini, dianggap biasa-biasa saja. Ada orang yang pergi ke dukun dianggap biasa-biasa saja, dianggap rendah dosanya, ya. Sementara ada orang yang membunuh, wah, itu bisa heboh itu, atau berzina itu bisa heboh itu. Padahal dosa syirik ini jauh lebih besar daripada itu semua. Contoh lain misalkan, ada orang yang meninggalkan hak Allah, ya. Orang tidak sholat. Kita tanya, bagaimana dosanya? Mana yang lebih besar antara meninggalkan sholat dengan membunuh, ya kan? Pasti orang lebih banyak menjawab membunuh lebih besar dosanya. Padahal meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya, kan gitu, ya. Nah, kadang ikhti iman azzani Allah wa iyyakum ajmain, hal-hal seperti ini kurang difahami, gitu. Ya, padahal meninggalkan sholat adalah sebagai bentuk kekufuran. Meninggalkan sholat itu bentuk kekufuran. Kenapa? Karena dia mengingkari hak Allah. Dia meninggalkan kewajibannya. Ya, dia melupakan hak Allah. Jadi meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dosanya, ikhti iman, ya, dibandingkan dengan tadi, dengan membunuh, gitu. Nah, makanya yang pertama, iblis ini punya target, ya, supaya manusia itu syirik, melakukan kesyirikan. Baik nantinya syirik yang menyebabkan dia riddah itu keluar dari Islam, ya, atau syirik kecil, ya, syirik kecil. Tapi ini merupakan bagian dari dosa besar. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis. Kata beliau, ya, ada seseorang yang masuk surga karena neraka. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Dan ada juga orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya, ini kata Nabi SAW. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Coba kebayang nggak? Ya. Nah, ini bagaimana iblis, ya, menanamkan pemahaman yang keliru dalam hati manusia, seolah-olah kalau dia melakukan perbuatan yang sepele
itu tidak dianggap gitu. Tashil. Jadi hati-hati ikhwati iman. Ya jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa ya yang kita anggap kecil padahal akibatnya besar. Makanya kata Hasan maaf kata Ibnu Rajab eh, Ibnu eh, Ibnu Hajar maaf Ibnu Hajar Al Asqalani beliau mengatakan begini, selayaknya seseorang itu tidak merasa zuhud dengan amal baik ya. Ya, alhamdulillah sudah muncul ya. Ya, Ustaz. Masuk Slide ke berapa, poin yang Ustaz? keenam aja. Yang keenam. Kita udah lewat itu. Ya punten, ini baru saya format ke Alhamdulillah. PDF, Ustaz. Iya, iya Mas. Nah ini ya, Kemana? kita udah Siap. cukup ini ya di sini. Ya, kata Ibnu Hajar Al Asqalani, ada seseorang, selayaknya seseorang itu tidak boleh zuhud ya dengan amal baik sehingga dia tidak mau mengerjakannya, anggap sepele gitu. Karena boleh jadi di amal yang sepele itu letaknya rahmat Allah Ta'ala. Dan juga sebaliknya, kita tidak boleh zuhud terhadap amalan maksiat, ya, amal maksiat, perbuatan maksiat, kita anggap sepele sehingga kita menggampangkan, meremehkan, sehingga kita melakukannya, gitu. Ya, makanya kata Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Artinya ikhwatu iman, ya, hati-hati karena perbuatan yang kita anggap kecil boleh jadi itu berakibat kepada kekufuran, berakibat kepada kesyirikan, gitu. Nah, boleh jadi juga amalan yang kita anggap kecil ini itu bisa jadi menguatkan tauhid kita. Ya, menguatkan tauhid kita, menguatkan akidah kita. Contoh misalkan gini. Ada seseorang yang dengan gampangnya ketika dia mengalami satu kejadian, kemudian lisannya itu tidak terkontrol. Coba kalau saya melakukan ini, coba kalau saya tadi begitu. Ini bisa berakibat kekufuran ini kalimat ini. Ya. Kalimat itu bisa berbuat bisa berbuah kekufuran itu. Padahal hanya sebatas coba kalau saya begini, coba kalau saya begitu. Seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya saya tidak menyeberang, seandainya saya tidak menyuruh anak saya beli minuman, mungkin anak saya tidak tertabrak misalkan begitu ya. Nah, itu kan kalimat-kalimat dari syaitan itu. Itu kan mendorong kita kepada kekufuran, padahal itu kalimat yang ringan. Ya, menurut kita itu kalimat ringan, tetapi itu berakibat kepada kekufuran. Kenapa? Karena merusak akidah kita. Ya, dan ini hati-hati ikhwati iman. Makanya wajar, ya kata Ibnu Hajar, jangan pernah menyepelekan amalan sekecil apapun. Kalau itu kebaikan, kerjakan. Karena boleh jadi di situ letak rahmat Allah. Kalau itu keburukan, tinggalkan sekecil apapun. Karena boleh jadi di situ letaknya laknat Allah. Seperti kalimat tadi, kalimat seandainya. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, lebih baik lidahku ini mengulum bara. Ya, lebih baik lidahku mengulum bara daripada aku harus mengatakan kalimat lau, ya, kalimat seandainya untuk sesuatu yang terjadi yang tidak aku senangi. Nah, ini perbuatan setan ini, dan sering kita akan melakukan itu ya tanpa disadari. Aduh, coba tadi kalau begini, coba tadi kalau begitu, seandainya kalau begini, seandainya kalau begitu. Nah, ini talbis iblis ini. Dakwatu ila syirki wal kufri. Makanya dalam hadis tadi ada seseorang yang masuk surga karena lalat. Karena apa? Ada dua orang yang melewati suatu kaum, kata Nabi SAW. Kemudian di kaum itu tidak boleh seorang pun lewat kecuali mereka harus berkurban atas atas nama berhalanya, gitu. Nah, satu di antara orang ini mentashil, ya, memudah-mudahkan. Ya, kemudian apa yang harus aku persembahkan? Aku tidak memiliki barang yang bisa aku jadikan sebagai sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Kemudian kata kaum itu, kamu boleh berkurban mesti dengan seekor lalat. Nah, orang ini menganggap kalau kurban dengan seekor lalat tidak jadi masalah, gitu kan? Cuma seekor lalat. Kemudian orang ini berkurban dengan seekor lalat. Selamat dia, kata Nabi SAW. Tetapi dia menjadi ahlun nar, calon penghuni neraka. Lihat, berkurban dengan seekor lalat. Tetapi kurbannya dipersembahkan untuk berhala, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sementara orang kedua, ketika disuruh berkurban, dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk dikurbankan. Kata kaum itu, kamu boleh berkurban dengan seekor lalat. Kemudian di dalam hatinya meyakini, tidak boleh. Meskipun hanya dengan seekor lalat, tapi kalau dipersembahkan untuk zat selain Allah, maka itu sebuah kesyirikan.
Akhirnya fador ba'unukuh, kemudian dipukul punuknya, ya, dipukul lehernya, dipenggal, kemudian dia mati. Wa dakhalal jannah, kata Nabi, maka orang itu akan masuk surga. Nah, ini bagaimana tipu daya iblis ikhwati iman menjadikan manusia itu syirik dan kufur. Walaupun terkadang kesyirikan dan kekufuran itu tidak kita sadari. Ya, contohnya tadi kalimat-kalimat yang menyelisihi takdir Allah Ta'ala. Ini bagian dari talbis iblis ikhwati iman. Yang kedua, ya, target iblis yang kedua setelah syirik dan kufur tidak berhasil, maka didakwahi mereka ad-da'watu ilal bid'ah. Ya, dakwah kepada perbuatan bid'ah. Jadi diajak tuh melakukan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu segala perbuatan dalam agama ini yang mampu dilakukan oleh Nabi SAW tapi tidak dilakukannya, kemudian kita lakukan di zaman sekarang, hadal bid'ah. Itulah bid'ah. Ya. Kenapa kata Imam Malik rahimahullah, orang yang melakukan bid'ah itu menganggap bahwa Nabi belum sempurna. Ya. Jadi ini bid'ah ini bahaya ini. Kenapa? Orang yang melakukan bid'ah menganggap bahwa itu perbuatan benar, itu perbuatan baik gitu loh. Ya. Dia tidak sadar bahwa itu perbuatan buruk. Gitu. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami tunjukkan, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ya. Gitu. Dalam sebuah hadis, ya, yang sering Nabi katakan dalam setiap khutbah hajjahnya, fa inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Maksudnya yang diada-adakan dalam urusan agama. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Sudah sempurna. Ya, bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada urusannya. Bersin saja ada doanya. Masuk kamar mandi aja ada doanya. Masa dalam urusan ibadah yang lain seperti sholat yang begitu besar, tiang agama, kemudian ada hal-hal yang Nabi tidak pernah lakukan, kemudian kita tambah-tambahi. Kita kan berarti menganggap bahwa perbuatan Nabi kurang bagus, sehingga kita harus tambah-tambahin. Nah, itu adalah bid'ah. Dan itu perbuatan syaitan, ikhwati iman. Ya, syaitan mendakwahi kita melakukan perbuatan bid'ah, dan orang yang melakukannya tidak sadar bahwa dia sedang melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini hati-hati ini talbis iblis ini. Ya, makanya dalam beragama itu rumusnya satu, ikhwati iman. Harus tauqifi. Ya, tauqifi itu ada petunjuk, ada dalil. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan. Bahkan ya para ulama mengatakan begini, seandainya kita tidak tahu perbuatan itu adalah sesuatu yang disunnahkan, tapi karena kita tidak tahu dalilnya, belum tahu dalilnya, maka diam itu jauh lebih baik ketimbang kita ikut-ikutan. Contoh misalkan ya, kalau kita sedang sholat berjamaah, ini mah contoh ekstrim lah ya. Ada kita sedang sholat berjamaah, tiba-tiba imam itu sujud tilawah. Sujud tilawah ini kan sunnah. Tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, maka diam itu jauh lebih baik daripada kita ikut-ikutan orang lain. Orang lain sujud, kita ikutan sujud. Nah, ini keliru sebetulnya mah. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu tauqif dengan dalil. Kalau tidak tahu, tawakuf. Diam gitu loh. Nah, apalagi kalau kita ikut-ikutan, ya sesuatu yang sama sekali nggak ada dalilnya. Sesuatu yang sunnah saja. Kalau kita belum tahu dalilnya, maka diam lebih baik. Nah, makanya salah satu di antara godaan iblis itu, ya target iblis itu adalah menjadikan manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi bid'ah dalam urusan akidah. Ya seperti Syiah misalkan, itu kan bid'ahnya bid'ah akidah itu, Syiah itu, ya. Menganggap bahwa Jibril salah menurunkan wahyu, ya. Kemudian menganggap bahwa Ali yang seharusnya jadi nabi. Kemudian menganggap bahwa orang yang mut'ah, yang tidak melakukan mut'ah, kemudian nanti kemaluannya di akhirat akan terpotong. Atau misalkan ada keyakinan di antara orang Syiah itu, dan ini bukan bualan ya. Ini berarti bisa dilihat tuh di kitab besarnya orang-orang Syiah. Nabi itu jasadnya di surga, tapi maaf kemaluannya di neraka. Kenapa? Karena menikahi Aisyah. Ini kan keyakinan yang keliru. Ini bid'ah dalam akidah ini. Ya. Nah, ini bahaya ini.
Nah, bid'ah dalam ibadah juga sama, ya, berbahaya. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah tidak menyadari bahwa itu sebagai perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Nah, kemudian yang ketiga, target iblis ini at-tahrid alal kabir wal fawahish. Mengajak atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, jadi kalau bid'ah tidak bisa ditarget, maka akan naik ke level berikutnya. Akan turun ke level berikutnya, yakni melakukan dosa-dosa besar dan fawahish, ya, perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian yang keempatnya melakukan dosa-dosa kecil dan disibukkan dengan perkara-perkara mubah, gitu. Ya, nah ini juga bahaya nih. Kita menganggap dosa-dosa kecil, kita tidak melakukan dosa besar, tapi kita sibuk dengan dosa-dosa kecil, menganggap sepele dosa-dosa kecil, dan juga terlalu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, gitu. Ya, kita diberikan nikmat oleh Allah yang banyak. Ya, kesehatan itu kan nikmat. Ya, kesehatan, panjang umur itu nikmat. Tapi ketika nikmat itu tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka itu musibah. Sebagaimana kata Abu Hazim, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu semuanya musibah, ya. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah tapi tidak kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Nah, seringkali kita disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, yakni perkara-perkara mubah. Betul, ya, apa yang kita kerjakan itu mungkin tidak mengandung dosa. Tapi gitu kan, ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mengandung dosa itu, tapi tidak bisa menghasilkan manfaat, tidak bisa menghasilkan pahala, maka kita sudah ditalbis oleh iblis. Karena tadi tujuan setan itu begitu, ya, apa namanya? Kalau kita tidak mendapatkan dosa, ya, maunya kan setan itu kita banyak dosa, maunya setan. Tapi kalau mereka tidak mampu, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Gitu. Ya, contoh makanya begini, ikhwata iman. Ya, saya sering kali mengingatkan dalam setiap kesempatan. Kita ini sebagai orang akhir zaman itu banyak keliru memahami istilah sunnah. Ya, sunnah itu kan betul secara definisi kalau dikerjakan apa namanya? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, kan begitu ya. Itu definisi yang kita pelajari dari dulu. Betul itu secara definisi. Tetapi beda dengan pemahaman orang dulu. Kalau orang dulu itu memahami sunnah, mereka mengamalkan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah. Nah kita, karena tadi definisi tadi itu, kita banyak meninggalkan sunnah justru karena tahu bahwa itu sunnah. Ya, kita banyak meninggalkan sunnah justru karena tahu bahwa itu sunnah. Seolah-olah kita ini sudah cukup dengan pahala. Bukankah ini talbis iblis? Ya, kita merasa cukup dengan pahala, kita merasa cukup dengan amalan-amalan wajib. Siapa yang menjamin amalan wajib kita itu mendapatkan pahala? Siapa yang menjamin? Justru kata para ulama, amalan sunnah itu sebagai bukti amalan wajib kita diterima. Kenapa? Karena al-hasanah ba'dal hasanah min alamati qabulil amal. Melakukan kebaikan setelah kebaikan itu merupakan salah satu tanda diterimanya amalan seseorang. Nah, ketika kita disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat, susah sekali mengamalkan perkara-perkara yang tadi sunnah yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Nah, itu berarti kita sudah ditalbis oleh iblis. Kenapa? Karena disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Gitu, ya. Nah, yang kelimanya isgholul muslim bil ibadatil mafdulah 'alal fadilah. Kita juga sering keliru, ya, kita sering keliru memprioritaskan yang kurang afdol meninggalkan yang afdol. Nah, ini hati-hati nih, ya. Contoh misalkan kalau bapak-bapak nih, saya tanya nih bapak-bapak ya, kalau Jumatan, misalkan datang telat, ini contoh ekstrim ya, bukan menjadi satu keharusan, tetapi bagaimana kita memprioritaskan amal, mana yang afdol, mana yang mafdul. Afdol itu yang utama, mafdul itu yang kurang utama. Ketika bapak-bapak masuk ke di hari Jumat, ke Jumatan, ya, misalkan pas masuk sedang azan, apa yang dilakukan? Nunggu azan atau langsung sholat? Pasti kebanyakan nunggu azan. Padahal ikhwati iman yang afdol itu langsung sholat. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah dari awal itu merupakan bagian dari rukun Jumat, gitu, ya.
Gitu. Sementara mendengarkan azan itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, kita harus tahu mana prioritas, mana yang afdal, mana yang mafdul. Mana yang lebih utama, mendengarkan khutbah dari awal atau mendengarkan adzan? Tentu yang lebih utama adalah mendengarkan khutbah dari awal. Begitu, ya. Tetapi kadang kita keliru memahami, kan betul tidak? Ya, seolah-olah mendengarkan adzan jauh lebih utama dibandingkan dengan mendengarkan khutbah. Padahal mendengarkan khutbah di waktu Jumat itu merupakan bagian dari rukun sholat Jumat. Harus ada khutbah dan diikuti dari awal. Ya, makanya perkara yang keenam ini akan banyak contoh ya, mana yang harus menjadi prioritas kita. Ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang mafdul, kurang utama, ya, itu berarti adalah salah satu tipu daya iblis. Nah, lanjut. Pintu masuk iblis yang lainnya sebagaimana di dalam Quran surah Al-A'raf tadi ya, bahwa setan akan mendatangi kita dari arah depan, kemudian dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Tujuannya supaya anak Adam tidak bersyukur, ya. Nah, kemudian ikhwatul iman, boleh dilanjut ya. Berkata Abu Talha Ibnu Abbas, "Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim." Kemudian kami datangi mereka dari arah depan mereka. Yang dimaksud arah depan, jumhur ulama tafsir mengatakan itu arah akhirat. Ya, depan itu akhirat. Kenapa akhirat disebut di depan? Kenapa depan disebut akhirat? Kenapa? Karena depan itu akan kita tuju. Ya, akhirat itu akan kita tuju. Jadi tsumma la'atiyanahum min baini aydihim, kami akan datangi mereka anak Adam itu dari arah depan, dari arah akhiratnya. Kenapa? Karena akhirat ada di depan, akan kita tuju. Mau gak mau pasti kita akan maju ke depan. Dunia wa min khalfihim, dari arah belakang. Dunia itu belakang akan kita tinggalkan. Ya, sunatullahnya kan begitu, kita jalan maju ke depan, bukan ke belakang. Nah, dunia ini disebut di belakang. Kenapa? Karena pasti akan kita tinggalkan dunia itu. Gitu. Tetapi kenyataannya kita lebih mendahulukan yang ada di belakang dibandingkan dengan ada yang di depan. Kan begitu? Kita lebih isar terhadap dunia dibandingkan akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'la, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kan sering diingatkan. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Kalian itu lebih isar, kalian lebih bela kepada dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Contoh ikhwati iman. Kalau kita eh, ditanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini beda ini sehat dan afiah ini, ya. Kalau sehat itu, Bapak Ibu ya, sehat itu fisik. Kalau afiah itu lebih ke rohaninya. Afiah itu memanfaatkan potensi fisik kita yang sehat. Untuk apa? Untuk beribadah itu afiah. Makanya yang diminta oleh Nabi itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kan itu. Ya Allah minta afiah, afiah, afiah. Afiah di mata supaya mata kita bermanfaat, ya. Membaca ayat-ayat Allah. Fi sam'i, pendengaran kita afiah supaya apa? Mendengar sesuatu yang bermanfaat, ya, mendengar kalamullah, ya. Fi badani, dalam badan kita bisa ruku, bisa sujud. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki kesehatan yang luar biasa tapi tidak memiliki afiah. Ada orang-orang yang mampu sepedaan misalkan atau jogging, ya, mengelilingi gazebo, tapi begitu dikasih taraweh panjang dikit udah komplain. Ini nggak punya afiah ini. Badannya sehat tapi afiahnya nggak punya. Ya, bagaimana seorang kakek yang bisa menikmati bacaan imam yang begitu panjang, kemudian dia jawab, saya sholat dengan hati, ya. Sementara kalian sholatnya dengan kaki, kan gitu ya. Nah, ini si kakek ini mungkin sudah tidak punya kesehatan. Kesehatannya sudah minim, tetapi afiahnya luar biasa. Nah, begitu ya. Nah, kadang kita ketika kita diganggu oleh iblis, digoda oleh iblis, kita lebih mendahulukan sesuatu yang bersifat fisik, ya, bersifat fisik. Padahal fisik itu akan kita tinggalkan. Al-Quran sering menyebut dunia ini dengan sebutan ajilah. Ya. Ajilah itu apa? Sesuatu yang sangat cepat berlalu. Sesuatu yang sangat cepat berlalu. Tapi di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan innaha ula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya manusia itu lebih cinta kepada sesuatu yang akan ditinggalkannya. Yang akan cepat berlalu.
Wa yazarunal akhirah. Mereka justru malah melupakan sesuatu yang akan kekal. Ini kan tipu daya iblis. Kita tahu kita akan mati, tapi kenapa kita memperjuangkan sesuatu yang akan kita tinggalkan? Sementara sesuatu yang akan kita hadapi, ya, keselamatan kita yang selama-lamanya atau kecelakaan kita yang selama-lamanya kita tidak peduli. Nah, ini godaan iblis ini. Makanya ketika iblis mengatakan, aku akan mendatangi mereka dari arah depan, kata Ibnu Abbas, usyakkikuhum fi akhiratihim. Dibikin ragu akan urusan-urusan akhirat mereka. Contoh dibikin ragu apa? Kita tahu kita ingin masuk surga. Kita tahu surga itu ada. Tetapi beramal untuk surga kita susah, itu kan keraguan. Ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap harinya akan dibangunkan rumah di surga. Kita tahu ada pahala, tapi kenapa kita susah melakukannya? Nah, ini kan dibikin ragu ini. Ya, kita tahu ada surga, tapi kita tidak beramal untuk surga. Ini menunjukkan bahwa kita dibikin ragu oleh setan akan pahala yang dijanjikan. Beda dengan para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi itu keimanannya luar biasa. Ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat setiap harinya, sholat rawatib, ya, maka ketika mendengar hadis itu, tidak ada seorang pun di antara kami yang meninggalkan sholat sunnah 12 rawatib itu. Ya, gak ada yang meninggalkan. Ini para sahabat Nabi. Kenapa? Karena keyakinan yang begitu luar biasa. Gitu. Sulit mereka untuk membuat ragu. Sulit setan untuk membuat mereka ragu akan urusan akhirat mereka. Contoh lain misalkan seorang sahabat Nabi yang sedang mengunyah kurma di medan peperangan. Kata Nabi SAW, sungguh di depanmu ada surga yang wanginya akan tercium selama 70 masa, 70 tahun. Kemudian kata sahabat ini, benarkah ya Rasulullah? Benar, kalau engkau terbunuh di jalannya. Maka kata sahabat ini, sungguh mengunyah kurma ini, menghabiskan kurma ini itu terlalu lama. Dimuntahkan kurma itu, dia lari ke medan perang. Kemudian dia jatuh ya sebagai syuhada. Ini kan keyakinan. Ya, nah sementara kita tadi ya, Nabi Adam, bapak kita, keluar dari surga hanya satu kesalahan, tetapi kita sudah banyak kesalahan yang dilakukan, kemudian malas berusaha untuk masuk surga itu. Nah, ini kan dibikin ragu ini. Ya, kita takut akan nerakanya Allah, tetapi kita banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengantarkan kita kepada nerakanya. Gitu, ya. Nah, wa min khalfihim, dari arah belakang, ini uraghibuhum fi dunya. Tujuan dunia. Ya, padahal dunia itu akan yang apa? Sesuatu yang akan kita tinggalkan dunia ini. Sesuatu yang fana. Kita lebih cenderung fokus menjaga kesehatan fisik kita. Tetapi kita tidak berusaha menjaga batin kita. Sehebat apapun kita mempertahankan fisik kita supaya sehat, tetap ujung-ujungnya mati, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya mati. Dan mati ini tidak mengenal sehat, tidak mengenal sakit. Kalau waktunya mati, ya mati. Yang kita khawatirkan bukan matinya, tapi bekal apa yang akan kita persiapkan setelah kematian kita. Jangan sampai kita tertipu, disibukkan oleh dunia terus-terusan, sementara kita lupa akhirat kita, tempat kembali kita. Imam Al-Qurtubi, ketika beliau menafsirkan surah Fatir ayat 37, ya, yang berbunyi wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang penuh dosa dihukum di dalam neraka, mereka berteriak, keluarkan kami dari neraka. Kemudian dia mengatakan agar kami bisa melakukan amal soleh sebagaimana yang tidak seperti amal yang kami lakukan dulu. Kemudian kata Allah apa? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur, bukankah aku berikan cukup umur kepada kalian? Mayatazakkaru fi man tazakkar. Dengan umur tersebut seharusnya kalian bisa berpikir, ya, gitu. Nah, ini jangan sampai ikhwat iman kita menjadi orang-orang yang menyesal dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, tapi kita gunakan semuanya itu hanya untuk menikmati kesenangan dunia, kita lupa akhirat kita. Jangan sampai sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kullun nasu niyam. Setiap manusia itu tertidur. Ya, fa idza matu intabahu anil manam. Ketika bangun dari tidurnya, ketika mati baru dia terbangun dari tidurnya. Jangan sampai kita itu sadar setelah apa? Setelah kita mati baru sadar, kurang bekal. Nah, inilah godaan setan ini. Kita disibukkan oleh dunia terus-terusan, sementara kita lupa akhirat yang akan kita hadapi. Nah, yang ketiga, wa an aymanihim, dari arah kanan. Nah, setan akan mendatangi dari arah kanan. Dari arah apa? Usyabbihu alaihim umuriddinihim.
Setan akan membuat syubhat dalam urusan agama kita. Ya, tadi perbuatan bid'ah, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan seterusnya. Saya percepat ya, udah 1 jam ini. Ya, yang keempatnya waan sama ilihim, yakni syahwat. Ini fitnah syahwat, ya. Dibikin senang dalam melakukan maksiat. Dibikin senang dalam melakukan maksiat. Baik, yang terakhir ikhwati iman ya, saya percepat aja. Pintu masuk iblis yang lainnya, pertama al-waswasah. Wal-wasah itu apa namanya? Bisikan-bisikan syaitan, ya, sebagaimana bisikan syaitan kepada apa namanya Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika dia mengiming-imingi kenapa Allah Taala melarang engkau mendekati pohon khuldi, ya. Khuldi itu kan dari kata khalidin. Jadi syaitan membisiki Nabi Adam dan juga Siti Hawa, Allah itu tidak suka kalau engkau ini kekal di surga gitu. Makanya pohon itu adalah pohon yang bisa mengekalkan engkau, gitu kan? Ini bisikan setan ini. Ini tipu daya ini, ya. Kemudian yang kedua, salah satu di antara pintu masuk iblis itu zinul maksiyah. Dibuat indah perbuatan maksiat, dibikin bagus perbuatan maksiat, seolah-olah ibadah padahal itu perbuatan yang salah. Menganggap perbuatan bid'ah, ya, dianggap sebagai perbuatan yang sunnah. Ini tazinul maksiyah. Perbuatan maksiat tetapi dianggap perbuatan baik. Nah, ini tipu daya iblis ini, ya, tipu daya iblis. Seolah-olah bersedekah padahal sesungguhnya bukan bersedekah, ya. Padahal caranya mencuri, padahal caranya korupsi, tapi digunakan untuk berbagi misalkan. Ini tazinul maksiyah, ya, menghias apa namanya kemaksiatan, dibungkus kemaksiatan dengan kebaikan. Ini salah satu tipu daya iblis. Yang ketiganya at-taswif wa tulul amal, menunda-nunda, yang menunda-nunda. Kapan mau pergi haji? Ah, nanti ajalah kalau sudah ini. Nah, ini menunda-nunda ikhwati iman. Ya, jangan menunda-nunda. Kenapa? Karena waktu tidak akan menunggu kita. Gitu. Ketika kita mau sholat jangan ditunda-tunda. Nah, ketika kita menunda-nunda sholat, ya, dengan apapun alasannya, ya, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ini taswif wa tulul amal. Ya, menunda-nunda itu perbuatan syaitan. Ya, menunda-nunda kebaikan itu perbuatan syaitan. Ya, salah satu di antara tipu daya syaitan. Yang keempat, tahwinu minal maksiyah, menyepelekan maksiat, menyepelekan dosa. Ya, sebagaimana tadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan sampai kita menyepelekan dosa, karena boleh jadi di di perbuatan yang kita anggap sepele itu, disitulah letaknya laknat Allah Taala. Yang kelimanya, tasawwubut taubah, ya, tasawwubut taubah, menunda-nunda taubat, ya, menunda-nunda taubat. Padahal Nabi SAW, beliau itu senantiasa bertobat 100 kali, beristighfar kepada Allah Ta'ala, ya. Dan yang terakhir, at-tai'is min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga ada orang-orang yang merasa bahwa dosanya tidak akan diampuni, kemudian dia merasa terlanjur melakukan dosa dan terus-terusan dia bergelimang dengan dosa. Wal'iyadzubillah. Nah, ikhwati iman, itu saja mungkin yang disampaikan, ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Mohon maaf tadi ada teknis yang di luar dugaan, ya. Jadi itu saja mungkin, mohon maaf agak kebut, ya. Masya Allah, Ustaz. Syukran jazakallah, materinya sangat dalam sekali. Tadi kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan Ustaz, begitu banyak ternyata jebakan-jebakan Batman yang sudah dikonspirasikan oleh iblis dan syaitan, tidak hanya dalam maksiat namun juga di dalam ibadah pun ternyata banyak jebakan Batman ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa membentengi diri kita untuk terhindar dari jebakan-jebakan dan juga pintu-pintu masuk tipu daya setan yang tadi telah Ustaz sampaikan. Mohon izin Ustaz, saya akan membaca beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, Pada silakan. para jamaah, izin saya akan memilihkan pertanyaan. Bentar. Mohon izin pada para jamaah sekarang, sepertinya saya ada kendala, tidak bisa membaca pertanyaannya. Pak Adi, apakah di lokasi Pak Adi?
Baik, mohon izin para jemaah sekalian, silakan kami persilakan saja resen melalui audio. Kami persilakan. Mangga Ibu Yuniarti silakan agar bertanya sesuai dengan tema ya Ibu, mangga. Iya. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan kita tuh, ya saya sih merasakan sendiri dengan jebakan setan ini, Pak Ustadz. Jadi saya tuh, ya saya berdosa juga, Pak Ustadz. Jadi saya selama tiga tahun tuh bukannya nggak sholat, Pak Ustadz. Hanya asarnya aja. Nah, misalnya kita tuh dengan kesibukan, waktu sholat tuh sebetulnya ada, Pak Ustadz. Karena kamar mandinya hanya satu tuh, Pak Ustadz. Jadi kan ngantri. Nah, waktu kita tuh istirahatnya hanya 30 menit. Nah, itu dikasih waktu sholat juga sih, Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana, Pak Ustadz, kalau menemukan, kalau secaranya begitu. Karena kamar mandinya kan hanya satu, terus orangnya banyak. Nah, sedangkan saya di teman-teman saya di sekolah tuh ada waktu itu ada 10 orang. Nah, yang yang tiga itu agak lama, Pak Ustadz. Jadi waktu sholatnya kita keburu habis, itu gimana, Pak Ustadz? Terus yang kedua saya ingin tanya, Pak Ustadz. Kalau kita niatnya sholat nih, Pak Ustadz. Saya merasakan sendiri juga, Pak Ustadz. Misalnya kita mau sholat nih, contohnya kita tahajud ya. Sesudah itu kita tidur lagi sesudah sholat tahajud. Nah, subuhnya itu kita bangunnya kesiangan, Pak Ustadz, jam setengah 6. Nah, itu apakah masih bisa sholat sunnah subuh nggak, Pak Ustadz, di Jakarta seperti ini? Baik, ya, yang pertama tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya. Baik, Tidak ada Ustaz. alasan untuk Tadi ada 2 meninggalkan sholat. pertanyaan sepertinya. Gimana? Tadi sepertinya Ibu Yuniarti yang pertama menanyakan selama beberapa periode waktu semasa dia Ya, sekolah sempat beliau tuh meninggalkan ya, sholat, katakanlah berapa tahun begitu, Ustaz, dikarenakan ya, alasan-alasan yang kondisi yang tidak memungkinkan dari segi waktu belajar dan sebagainya. ya, Lalu yang kedua, beliau melakukan amal tahajud, lalu sholat subuhnya jadi kesiangan, Ustaz. ya. Begitu mau menjelaskan. Baik, ya. Yang pertama ya, poin pertama itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat apapun itu. Ya. Jadi ketika kita berada dalam kondisi keduniaan, ya, kondisi duniawi gitu, yang menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah, fatuhajiru fi. Maka kita harus hijrah dari tempat itu. Itu satu pelajarannya, ya. Nah, adapun kalau hal ini sudah terjadi ya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, maka taubat. Tobat, ya, taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah bahwa kita pernah salah, pernah keliru, dan itu tidak diulangi lagi. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, harus tobat eh, dengan taubatan yang nasuha tentu saja, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, kunna numaru bi qada'is shaum wala numaru bi qada'is shalah. Kami memerintahkan untuk mengkodok saum, tapi tidak untuk mengkodok sholat. Ya, walaupun ada orang-orang sebagian yang mengatakan diganti di setiap waktu, tapi ini berlawanan dengan hadis Nabi tadi, ya, berlawanan dengan hadis Nabi tadi. Artinya dengan taubat jangan sampai diulangi kembali. Nah, sementara yang kedua, nah ini antara tadi ya yang mafdul dengan yang afdol. Ya, kita tahajud tapi subuhnya kesiangan, ya. Nah, ini jangan sampai terulang juga, ya. Kenapa? Karena itu bagian dari tipu daya iblis, ya. Kita kita ngebelain yang sunnah, tetapi yang wajibnya jadi terbengkalai. Nah, ini isgolul muslim bi ibadatil mafdul alal afdal, gitu kan? Alal fadilah, gitu. Nah, ini hati-hati, ya. Tetapi poinnya adalah ketika kita kesiangan, in case misalkan dalam satu hari kita kesiangan, maka sholat sunnah rawatib sebelum subuh ini tidak ditinggalkan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah memerintahkan kepada seseorang untuk berjaga, ya, untuk berjaga, untuk membangunkan qadarullah, ya. Orang yang disuruh berjaga ini ketiduran pula, sehingga Nabi dan para sahabatnya bangun setelah matahari mulai meninggi. Artinya sudah siang, kesiangan Nabi dan para sahabatnya. Dan tentu saja kesiangan Nabi ini menjadi syariat bagi kita. Sehingga ketika Nabi kesiangan, maka tetap dikumandangkan azan. Karena belum azan tuh di zaman Nabi, nggak ada yang azan, ya. Jadi kalau kita nggak usah azan, ya udah lewat azannya. Tapi kalau di zaman Nabi itu tetap dikumandangkan azan dan tetap Nabi sholat qobliyah. Artinya sholat qobliyah ini ketika kita kesiangan dalam sholat apapun tetap dikerjakan.
Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat qobliyah selama sholat itu waktunya masih cukup. Ya, misalkan duhur, kita sholat duhur jam setengah tiga, asar jam tiga, selama masih ada waktu kerjakan. Begitu pula dengan sholat subuh, kita sholat subuh jam 8 misalkan karena kesiangan. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh itu. Ya, tetap, kalaupun ditinggalkan juga tetap kesiangan, subrang namanya ya. Sholat subuh keberangan gitu ya. Jadi tetap dikerjakan sholat sunnah itu ya selama masih ada waktunya. Terlebih lagi subuh ya gitu. Jadi tetap Nabi pun melakukan qobliyah subuh walaupun Nabi sholat subuhnya ketika matahari sudah mulai meninggi. Allahu taala alam. Baik, terima kasih. Begitu Ibu Yuniarti, cukup jelas Ya, sepertinya ini penjelasan Ustaz dari Ustaz. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para jamaah, ini ada kendala teknis karena biasanya Ustaz izin saya menggunakan laptop ya. Tapi kebetulan laptopnya tidak bisa digunakan. Jadi saya menggunakan handphone, ada kendala di perangkat. Saya tidak bisa membacakan pertanyaan pada para jamaah sekalian. Tapi silakan yang tadi mungkin mengajukan pertanyaan, silakan resen barangkali atau mungkin dari jamaah yang lain, mangga. Ini materi yang sangat baik sekali karena apa namanya, mengetahui bahaya-bahaya di depan mata itu lebih penting untuk kita hindari daripada kita apa namanya, fokus kepada hal yang mendatangkan kebaikan, karena dikhawatirkan kalau misalkan kita tidak bisa menghindari bahaya yang muncul, jangankan kebaikan itu dapat, malah kitanya jadi berbuat dosa barangkali, seperti tadi saya sampaikan. Baik, para jamaah sekalian, persilakan jika ada pertanyaan. Bentar. Di sini saya melihat ada 5 penanya, tapi kalau nggak salah 1 atau 2 tadi sih yang sempat ada notif ke saya bahwa izin bergabung saja. Oh ya, izin Ustaz bertanya. Ya. Kebetulan saya belum pernah hadir barangkali mengikuti kajian Ustaz secara langsung. Apakah boleh diinformasikan Ustaz, biasanya Ustaz mengisi kajian di waktu apa dan biasanya di masjid mana Ustaz seringnya kalau di daerah-daerah Oh, Cimahi kalau yang barangkali rutin begitu, di atau di mana ini Ustaz? setiap hari apa Sabtu Ahad ya. Biasa kalau yang rutin itu Sabtu Ahad itu rutin tiap Sabtu tiap Ahad ya ba'da subuh insya Allah. Di mana Ustaz? Di ini di Geraha Puspa di rumah. Biasa ada linknya juga, saya biasa kasih link ya bagi sahabat atau jamaah yang mau ngikutin. Biasanya saya kasih linknya. Oh, di streaming begitu Ustaz? Ada streamingnya juga ya, ada streamingnya juga. Karena itu tadi apa warisan dari COVID kan, warisan dari Oh, iya, pandemi. Ustaz. Jadi masih berlanjut itunya apa streamingnya gitu. Tapi itu Geraha Puspa itu kajian. di mana Ustaz ya? Kenapa? Geraha Puspa itu di mana Ustaz ya? Di Jalan Sasan Bajuri ya, Sasan Bajuri Lembang. Oh, iya, 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 iya. Sasan Bajuri Lembang ya, di situ. Masya Allah, siap. Izin Ustaz bertanya nih Ustaz, dari saya pribadi barangkali dan Iya. waktu, karena mungkin jika tidak ada pertanyaan mau aja ditutup dengan doa Ustaz. Kalau ini juga sempat saya apa namanya, tanyakan juga ke beberapa, tapi memang secara pribadi itu masih masih sangat mengganjal di diri pribadi saya Ustaz. Kan kalau saya itu usia udah 45 Ustaz. Jadi kalau Masya Allah. masa balik saya dimulai umur 15 tahun, itu saya itu udah 30 kali Ramadan Ustaz. Iya. Sementara bulan Ramadan itu kan esensinya tuh kita teh menjadi orang yang bertakwa ya. Ya, sementara Ramadan sendiri ya seperti kita tahu, saya pribadi barangkali Ramadan ya Ramadan begitu saja, setelah lepas Ramadan begitu gitu. Nah, apakah itu juga Ustadz jebakan setan Ustadz? Saya takut begitu Ustadz. Jadi karena ketika Ramadan tuh semangat gitu ibaratnya saja, tarawihnya, tahajudnya, sedekahnya, baca Qurannya segala macam, dan Iya. ketika lepas Ramadan ya kita tahu Ustadz paham maksud pertanyaan saya Iya. Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz.
Baik, gini ya. Di dalam Quran Suratul Nahl ayat 92 kalau tidak salah, ya. Boleh di cross check kembali ya. Allah Ta'ala mengingatkan kita wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ya, jangan kalian seperti perempuan pemintal benang setelah pintalan benang itu kuat dicerai beraikan kembali. Nah, ini ibrohnya itu dari umumnya lafaz, ya. Maksudnya apa? Kalau kita kaitkan dengan Ramadan bahwa Ramadan itu ada amalan-amalan yang sebetulnya sulit sebagaimana perempuan memintal benang. Ya, memintal benang itu kan sulit tuh. Tarawih itu kan perbuatan yang sulit tuh, tarawih itu ya. Tidak bisa dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bikin kondusif tuh Ramadan itu. Momentum terbaik untuk beribadah itu Ramadan, ya. Nah, kita sudah membangun itu, sedekah, ya, rajin, sholat, bahkan saum, ya, kita mampu untuk melakukannya. Nah, kata Allah, jangan kalian itu seperti perempuan pemintal benang setelah pintalan benang itu kuat. Artinya setelah ibadah terbangun selama 30 hari, itu dicerai beraikan kembali. Walaupun betul secara kuantitas atau kualitas, kita tidak mungkin meningkatkan lebih daripada Ramadan, itu nggak mungkin, impossible. Ya, sering kita misalkan ada semboyan halal bihalal, mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan setelah Ramadan, itu nggak mungkin itu, ya, nggak mungkin. Yang ada itu menjaga stabilitas, menyusul kebaikan dengan kebaikan selanjutnya. Makanya kata Ibu Rajab Al-Hambali, kata beliau, eh, apa, min alamati qabulil amal al hasanatu ba'da al hasanah ba'da al hasanah. Di antara tanda amal seseorang diterima itu mengikuti kebaikan dengan kebaikan selanjutnya. Makanya kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk saum Syawal, ya. Kenapa untuk saum Syawal? Itu menjaga stabilitas, dan Nabi hanya meminta 6 hari loh di bulan Syawal dari 30 hari yang ada kan gitu. Ini menjaga kontinuitas. Dan amalan terbaik itu adwa muha wa inqal. Makanya salah satu, apa, saya lupa namanya siapa, untuk menjaga stabilitas Ramadan itu, untuk menjaga taraweh misalkan, sholat malam lah, meskipun hanya dengan 1 rakaat, ya. Kenapa? Karena 1 rakaat ini lebih disukai oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan tarawih yang 30 hari tapi kemudian berhenti. Maka dawamnya seseorang dengan satu sholat, dengan 1 rakaat tarawih itu jauh lebih disukai oleh Allah, gitu kan? Fa inna wa muha, apa namanya, wa anna ahabbal amal ilallahi adwa muha wa in qal. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah itu dawam meskipun sedikit. Makanya sholatlah engkau meskipun hanya dengan 1 rakaat setiap malam, gitu ya. Ini untuk menjaga apa? Stabilitas. Sodako, sodako juga sama, ya. Sodako juga sama, nggak usah besar, tapi dawam. Dan kita harus ingat bahwa salah satu di antara tanda diterimanya amal seseorang itu adalah taisirut to'ah, ya, taisirut to'ah, mudah dalam melakukan ketaatan. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau saya tanya, apa yang menjadi tolok ukur Allah sayang kepada seorang hamba? Apakah hartanya? Bukan. Karena kalau ukurannya harta, kalau tolok ukurnya harta, maka manusia durhaka sekalipun kadang bisa lebih banyak hartanya dibandingkan dengan manusia yang taat kepada Allah. Itu bukan tolok ukur. Nanti bisa lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya, ayat 55 sampai dengan ayat 55, kemudian loncat ke ayat 60 lah misalkan, ya. Ayah sabuna annama numiduhum mimali wa banin yusari walahum bil khairat bala yashurun, kata Allah. Apakah dengan disegerakannya harta, anak, itu merupakan tolok ukur kebaikan yang aku segerakan kepada mereka? Bukan, ya. Makanya tolok ukur kebaikan atau tolok ukur Allah cinta kepada seorang hamba itu bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari hartanya. Kenapa? Karena kalau tolok ukurnya materi, itu adalah serendah-rendahnya rizki, ya. Jadi serendah-rendahnya rizki itu adalah sesuatu yang bersifat materi. Kenapa? Karena tadi manusia durhaka pun mereka mendapatkan itu semua. Ya, betul tidak? Setuju ya? Jadi manusia durhaka pun mendapatkan itu semua. Orang kaya mungkin yang lebih kaya bukan orang muslim, tapi orang kafir, gitu kan? Makanya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa materi itu termasuk adana rizqa, rizki yang paling rendah. Nah, ada di atasnya a'la rizqa. A'la rizqa itu rizki yang tinggi, yang lebih tinggi lagi. Apa? Al-afiyah. Tadi yang pernah disinggung tadi, al-afiyah. Apa itu afiyah? Kemudahan kita dalam melakukan ketaatan itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus berusaha, ya, memaksakan diri untuk memudahkan.
Begitu. Jadi gini, ketika kita mengalami kesulitan, Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan begini, ketika kita malas melakukan sebuah amalan, maka paksakan, kata Imam Al-Qurtubi. Boleh jadi amalan yang kita sulit untuk melakukannya itu justru itu menjadi satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Sehingga tadi ya, kebaikan akan disusul dengan kebaikan. Ketika kita memaksakan, itu menjadi salah satu usaha kita supaya amalan kita sebelumnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, sudah melakukan kebaikan, maka harus diikuti dengan kebaikan selanjutnya, karena itu sebagai salah satu cara kita, usaha kita, supaya amalan kita diterima oleh Allah. Dan kata Ibnu Rajab, balasan dari kebaikan yang diterima adalah kebaikan setelahnya. Ya, makanya jangan berhenti setelah Ramadan itu untuk beramal. Walaupun secara kualitas ataupun kuantitasnya itu tidak mungkin sama, tetapi ketika kita menyusuli, ya, mengikut apa namanya, mengiringi ya kebaikan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya, justru itu menjadi salah satu pertanda Ramadan kita, amal ibadah kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga harus kita paksakan terus, ya, gitu. Allah Ta'ala. Jazakallah, Ustaz. Namun maksudnya pada kenyataannya, eh, kenapa begitu bulan Ramadan itu kan kita semangat ibadah Ya, karena informasi pahala yang disampaikan itu begitu besar, Ustaz ya. Katakanlah begitu. Ampunan terbuka lebar gitu, ya, Ustaz. Nah, lalu ketika di luar bulan Ramadan, kita tahu tidak ada apa namanya informasi-informasi obrolan-obrolan pahala seperti di bulan Ramadan. ya, Ditambah lagi pada realitasnya, Ustaz, ternyata ibadah saum lah katakanlah begitu. Di bulan Ramadan itu ringan, Ustaz. Tetapi ketika di luar bulan Ramadan, katakanlah Senin Kamis, apalagi Daud gitu ya, udah susah, Ustaz, itu luar biasa, Ustaz, puasa Senin Kamis itu. Sementara tidak ada informasi yang kami terima bahwa puasa Senin Kamis itu katakanlah bisa mengampuni dosa dari masa lalu gitu sampai masa lalu seperti ya, yang disampaikan bulan Ramadan. ya, Gufirullah ma taqaddama min dambi gitu. Tapi di satu sisi Allah sendiri kan tidak membutuhkan pahala kita untuk masuk surga, Ustaz ya. ya. Tapi dan pahala yang justru ibadah yang paling berat itu di bulan Ramadan pada kenyataannya, Ustaz. Itu bagaimana untuk menyemangatinya tuh, Ustaz? Gini ya, gini. Kalau kita bicara saum kan ada satu hadis yang bersifat umum. Ya. Man soma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang saum di jalan Allah, ya satu hari saja, maka Allah akan jauhkan dia dengan api neraka selama 70 musim, 70 masa, 70 tahun gitulah ya. Itu kan menjadi motivasi juga bagi kita, gitu kan, ya, gitu kan. Itu salah satu hadis tuh, ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya kalau kita cinta kepada Nabi kan fattabi'uni, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Salah satu representasi cinta kita kepada Allah adalah mencintai Nabi. Representasi kita mencintai Nabi adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan wasiatnya. Nah, salah satu di antara wasiat Nabi itu, jangan lepas saum selama 3 hari dalam setiap bulan. Ya, 3 hari ini bukan ayamul bid ya. Itu spesifik kalau ayamul bid. Gitu. Ayamul bid itu spesifik. Tapi 3 hari saja dalam setiap bulan. Ya, jadi kalau kita bicara Senin Kemis, ya makanya tadi kalau kita bicara Senin Kemis, seolah-olah Senin Kemis itu harus setiap Senin dan setiap Kemis dalam setiap bulan gitu. Nah, kita turunkan dulu standarnya, ya standar yang paling sedikit aja. Dalam satu bulan itu ada 3 hari, itu saja, ya. Dalam satu bulan ada 3 hari. Jadi yang dawam dulu, tapi apa? Yang sederhana dulu, yang paling rendah dulu, tapi kita bisa dawam melakukannya. Nah, contohnya saum. Saum itu jangan dulu mikirin Daud, karena tidak ada yang mampu saum Daud itu. Di zaman Nabi SAW, yang saum Daud itu cuma satu orang loh, Abdullah bin Umar. Ya kan? Nabi sendiri tidak saum Daud. Ya. Nah, sementara kita karena kurangnya ilmu, ya kita harus mengakui ya banyak di antara kita yang kurangnya ilmu. Seolah-olah saum Daud itu bisa coba-coba ya, begitu 2 bulan berhenti pensiun. Padahal yang namanya saum Daud itu madal haya. Saum Daud itu sepanjang usia, sepanjang umur. Makanya Nabi itu tidak melakukan saum Daud. Nabi itu, walaupun kata Nabi, Nabi mengakui bahwa sunnah saum Nabi Daud itu saum yang terbaik bagi siapa? Yang mampu melakukannya selama seumur hidup, tentu yang terbaik. Tapi Nabi sendiri kan tidak melakukan. Yang melakukan siapa? Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar pun dalam tanda petik menyesali
azamnya, nazarnya ya. Kenapa? Karena dulu dia ingin saum tiap hari kan gitu. Kata Nabi, jangan begitu, aku pun berbuka. Akhirnya kata Nabi, kalau mau saum sehari, buka sehari. Itulah saum Nabi Daud kan gitu. Nah, tetapi tadi teh ya, kita jangan dulu mikir yang terlalu jauh. Ya, mikirnya yang paling rendah tapi bisa kita konsisten lakukan. Sholat malam minimal tadi 1 rakaat setiap malam. Kerjakanlah itu 1 malam. Cobain dulu. Jangan dulu mikirin 11 rakaat atau 23 rakaat ya. 1 rakaat ya dulu. Saum sunnah tadi. Jangan dulu mikirin saum Senin Kemis yang setiap minggu ada 2 kali. Ngitungnya sebulan. Minimal dalam sebulan 3 hari ya. Seminggu 1 kali, seminggu 1 kali, seminggu 1 kali, minggu keempat lebaran. Misalkan ya. Ya, ini untuk menjaga konsistensi dan itu jauh lebih disukai oleh Allah ketimbang kita kayaknya kan gini. Ya, jadi keingetan lagi. Jadi panjang lagi materinya nih ya. Jadi kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib, wahtammu biqabulil amal. Asyad gitu kan. Cita-cita kita supaya amal kita diterima itu harus jauh lebih besar ketimbang cita-cita kita melakukan amalannya. Artinya apa? Kita bercita-cita ingin melakukan amalan besar, tapi teka hontal, ya, tidak kesampaian, gitu. Mendingan kita melakukan amalan-amalan kecil, tapi dengan amalan kecil itu kepastian diterima besar. Apa yang menjadi tolok ukurnya? Dawamnya itu, gitu. Begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nuhun Ustaz pencerahannya. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Ustaz, syukran luar biasa sih materi pada malam hari ini. Eh, Semoga Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyimak, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami dan juga tentunya Allah berikan kekuatan untuk kita bisa mengamalkannya, dan juga kajian malam hari ini selain juga menjadi ibadah tentunya talabul ilmi juga semoga bisa meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup untuk memimpin barangkali doa singkat untuk Baik. kita semua dan juga untuk teman-teman saudara kita di Palestina Ustaz. Amin. Baik ya, kita akhiri mudah-mudahan malam ini malam ijabah ya bagi setiap permintaan, bagi setiap hajat kita untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan kaum muslimin secara umum ya, terutama saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واغفر لنا ولهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukran hatur nuhun Ustaz atas materi dan juga doanya yang telah memimpin kami semua pada malam hari ini. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Dan juga terima kasih sekali lagi atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah menjadi amal soleh bagi Ustadz. Dan juga semoga juga untuk amal soleh kami semua, bekal ilmu, semoga meningkatkan amal kita semua. Dan juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai pembawa acara. Juga terima kasih, semoga amal kita senantiasa menjadi pemberat timbangan amal kita daripada Allah Subhanahu wa taala nanti, dan tidak hanya kita bertemu pada malam hari melalui online, semoga Allah pelakul kita juga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang dengan pemateri dan materi yang mungkin dengan tema yang berbeda, dan semoga Allah berikan kita kesehatan dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifatul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.